وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi 17 Jumadil Ula 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Arba'una Hadithan An-Nabawiyah fil Minhajid Da'wah As-Salafiyah yang ditulis oleh Sa'id bin Muhammad Musa Hussein Idris As-Salafi. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Pada pertemuan kali ini kita membahas hadis yang ke-19. Penulis hafizahullahu ta'ala berkata, al-khuruju ala wulatil umur, hukum memberontak kepada pemimpin muslim yang sah. Kita baca hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis di dalam kitab ini, yaitu hadis yang pertama, hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. An Ummi Salamah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusta'malu alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkirun, faman kariha faqad bari wa man ankara faqad salim, walakin man radiya wa taba'. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum? Qala la ma sallau, ay man kariha biqalbihi wa ankara biqalbihi. Dari Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dipakai di antara kalian pemimpin-pemimpin. Kata-kata yusta'malu, dipakai di sini maksudnya tertunjuk dia sebagai pemimpin. Ya, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dia tertunjuk sebagai pemimpin. Meskipun sebenarnya dia tidak cocok dijadikan sebagai pemimpin, tetapi itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian mengetahui dan kalian mengingkari.
Yang dimaksud dengan kalian mengetahui artinya adalah mengetahui perbuatan-perbuatan pemimpin tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan kalian mengingkari, kalian mengingkari perbuatan mereka karena perbuatan mereka adalah menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari ketaatan Allah. Kita tahu itu, tidak ada yang tersembunyi, tahu. Wa man ankara faqad salim. Dan siapa saja yang mengingkari perbuatan-perbuatan mereka tersebut, maka sungguh ia telah selamat. Walakin man radhiya wa taba, man kariha, saya ulangi, faman kariha faqad bari. Siapa yang membenci perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut, maka dia telah terlepas dari tuntutan di akhirat. Wa man ankara faqad salim. Dan siapa saja yang mengingkari, maka sungguh dia telah selamat. Walakin man radhiya wa taba, tetapi yang tidak selamat adalah siapa yang ridha dengan perbuatan tersebut. Perbuatan yang menyimpang dari pemimpin, maksiat-maksiat yang menyimpang dari pemimpin, dia rela dengannya dan bahkan dia mengikutinya. Nah, ini yang tidak selamat di akhirat kelak. Nah, kemudian para sahabat Nabi bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita tidak perangi saja pemimpin seperti ini? Tidak berontak saja pemimpin seperti ini?" Rasulullah SAW mengatakan, "La, tidak. Selama mereka sholat." Jadi, kalau kita perhatikan hadis ini, agar kita menjadi rakyat yang saleh adalah mengingkari dengan hati, dengan qalbu, apa yang terjadi dari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin. Dia ingkari, dia benci maksiat-maksiat yang dilakukan oleh pemimpin. Itu tugas menjadi rakyat yang saleh, membenci kemaksiatan yang mungkin dilakukan oleh pemimpin, tetapi tidak boleh memberontak selama pemimpinnya muslim sholat. Nah, ini perkara ini jarang ada yang membahas kecuali orang-orang yang masuk ke dalam dakwah salaf. Karena dakwah salaf lah yang senantiasa berpegang teguh dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perkara-perkara ini. Dan perlu diketahui, perkara ini perkara besar. Tidak semua orang boleh berbicara, tidak semua orang boleh menanggapi. Karena kalau salah dalam perkara ini, yang terjadi adalah kekacauan negara secara umum. Kalau terjadi pemberontakan, maka terjadilah seperti yang terjadi sekarang di tanah Arab, Suriah, kemudian Libya, Tunisia, Irak, dan seterusnya. Saya kemarin nonton video di halaman resminya seorang syekh menyebutkan tentang anak perempuan akibat peperangan yang terjadi, peperangan Suriah yang terjadi. Bapak mereka meninggal akibat peperangan tersebut. Sekarang di sana, kalau di kita mungkin musim hujan, di sana musim dingin dan bardun qaris, dingin yang sangat dingin. Malam mereka kedinginan karena tidak ada yang bisa menghangatkan mereka, karena mereka memang tinggalnya tidak di rumah, di penampungan, ditambah dalam keadaan lapar. Sampai ada perkataan yang sangat menyedihkan, ya laita abana ya'khuduna ma'ahu. Alangkah indahnya kalau seandainya bapak kita membawa kita bersama beliau. Artinya mati. Daripada kami menghadapi seperti anak-anak kecil
seperti yang sekarang hadir-hadir ini. Bayangkan antum dalam keadaan bardun qaris, dalam keadaan yang sangat dingin, kelaparan, itu hasil daripada ajakan-ajakan memberontak pemimpin. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, tuqatilu. Kita tahu kemaksiatan yang dilakukan, kita tahu penyimpangan agama yang dilakukan. Tugas kita adalah mengingkari dengan qalbu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Faman kariha faqad bari." Siapa yang membenci, maka dia sudah terlepas dari tanggung jawab kelak di hari kiamat. Waman angkar faqad salim. Siapa yang mengingkari, dijelaskan oleh penulis, man kariha yakni biqalbihi. Siapa yang membenci yakni dengan hatinya. Angkar yakni biqalbihi. Mengingkari juga dengan hatinya. Tetapi tidak boleh memberontak. Tidak boleh memberontak selama muslim sholat. Ya, hati-hati ini para ikhwan. Dan antum lihat saya, jarang yang mengupas masalah seperti ini kecuali yang masuk ke dalam dakwah salaf. Karena mereka hanya menginginkan menegakkan Al-Quran dan hadis sehingga terjadi perdamaian, kesatuan, ketentraman. Karena kita meyakini, dan ini agama bagi kita, ini keyakinan bagi kita, bukan penjilatan, ini keyakinan bagi kita. Kita berharap pahala dari keyakinan ini. Kita berhadapan dengan Allah dengan keyakinan ini kelak di hari kiamat. Lihat riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim dari Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, khiyaru a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebelum saya lanjutkan pembacaan hadis. Hadis tadi bantahan kepada sebagian kelompok yang menyatakan bahwa kita hanya wajib taat, patuh kepada pemimpin yang benar-benar menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Adapun pemimpin yang bermaksiat maka boleh kita memberontak. Ini dalilnya, bantahan atas pernyataan Anda. Tetap wajib tidak boleh memberontak selama mereka muslim sholat, meskipun mereka maksiat. Yang paling utama tugas kita sebagai rakyat adalah mengingkari dengan hati, membenci dengan qalbu kita. Ini para ikhwah. Taib. Kemudian adapun nanti apakah tidak dinasihati Ustaz, nanti akan ada dalil yang lain. Nah, biasanya tuh dipotong dia. Kajian saya cuma sampai sini. Adapun pemberian nasihatnya tidak dipotong. Lihat tuh, ustaz-ustaz penjilat. Nah, gitu. Tidak mendengar dari awal sampai akhir. Nanti akan ada dalil-dalil yang bagaimana cara mengingkari sebuah kemungkaran langsung. Ya. Karena Islam ini kita harus yakin betul, Islam ini agama sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mau akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, tingkah lakunya, tata cara beragamanya, adab dan akhlaknya, semua diatur oleh agama Islam. Di dalam riwayat Auf ibn Malik al-Ashjari radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, pemimpin kalian yang paling baik adalah yang kalian sukai dan mereka menyukai kalian. Saling menyukai berarti. Rakyat menyukai pemimpinnya, pemimpin menyukai rakyatnya. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Dan kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Dan jarang sekali khatib-khatib Jumat yang mendoakan pemimpin kecuali khatib-khatib dakwah salaf. Dengan segala macam tuduhan, kita ini teroris lah, kita ini tidak suka keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia lah. Biarkan tuduhan itu nanti dia bawa kelak di hadapan Allah SWT dan tidak usah ditanggapi.
Wa syiraru a'immatikumul ladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Pemimpin kalian paling buruk adalah yang kalian benci dan mereka benci kalian. Dari dua sisi. Rakyatnya benci, pemimpinnya juga benci kepada rakyatnya. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian mendoakan keburukan buat mereka dan mereka mendoakan keburukan buat kalian. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nunabidhuhum 'inda dzalik?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak kita perangi mereka, pemimpin-pemimpin seperti itu saat itu? Apa kata Rasulullah SAW? La ma aqamu fikumus salah. Tidak, selama mereka membiarkan di tengah-tengah kalian sholat. Artinya kita masih bisa sholat Jumat, sholat berjamaah di masjid ini, sholat taraweh, sholat gerhana. Maka tidak boleh untuk memberontak mereka selama mereka membiarkan kalian mendirikan sholat. La ma aqamu fikumus shalah. Diulang lagi oleh Rasulullah SAW. Tidak, selama mereka membiarkan di tengah-tengah kalian sholat. Ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrahu ma ya'ti min ma'siyatillah wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Ingatlah, siapa saja yang memimpin kalian lalu ia melihat pemimpinnya mengerjakan sesuatu dari maksiat, maka benci maksiatnya dari yang dia kerjakan tersebut, tetapi jangan lepaskan tangan kalian dari ketaatan. Tetap taat, tetap patuh, tidak boleh memberontak. Tetap taat, tetap patuh, tidak boleh memberontak. Sekali lagi, ini agama buat kita, nggak ada bayaran di sini. Ini agama sebagaimana kita yakini wajibnya sholat, maka kita wajib untuk taat kepada pemimpin muslim selama mereka masih membiarkan kita sholat di tengah-tengah kaum muslimin. Ternyata pemimpinnya nggak sholat, Ustaz, urusan dia. Yang penting kita bisa sholat, kita bisa mendirikan sholat berjamaah, azan dengan tegaknya di negara ini. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan mau untuk terprovokasi sedikit-sedikit, revolusi sedikit-sedikit, ganti, turunkan, ganyang pemimpin. Keamanan ini nih yang kita kumpul sekarang ini aman, ini hasil aman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis selanjutnya masih di dalam yang ke-19 ini. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabaya'nahu fakana fima akhadha alaina. Rasulullah SAW mendakwahi kami, lalu kami pun membaiat beliau. Maka sesuatu yang beliau ambil perjanjian dari kami adalah an bay'ana 'ala as-sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin 'alaina wa alla nunazi' al-amra ahlahu. Kita membaiat di atas ketaatan dan kepatuhan, baik itu di dalam kelapangan kita, kesulitan kita, di dalam kemudahan kita, di dalam kesulitan kita, ataupun saat pemimpin lebih mendahulukan kepentingannya dibandingkan rakyatnya, untuk tidak melepaskan ketaatan dari pemimpin. Illa an tarau kufran buahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalian melihat kekufuran yang sangat jelas, kalian memiliki dalil itu dari Al-Quran atau hadis. Kalau terlihat kekufuran baru, karena memang kaum muslimin tidak boleh dipimpin oleh orang kafir. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kalaupun, ini perhatikan,
ada pemimpin muslim lalu dia mengerjakan kekufuran, kekufurannya jelas, bukan isu, tidak ada keraguan atas kekufurannya, jelas, bolehkah langsung diberontak? Maka jawabannya tidak, sampai melihat keadaan apakah pemberontakan mendatangkan maslahat atau tidak. Dan ini yang terjadi ketika negara-negara di Arab dihancurkan dengan dalih ingin menurunkan pemimpin. Akhirnya, wallahi Pak, saya ketemu kawan saya di sebuah negara yang hancur lebur gara-gara ini, yang mereka sebut dengan Rabiul Arabi, yaitu masa Rabi' itu masa bersemi di tanah Arab. Bukan bersemi itu, masa hancur, masa gugur, bukan bersemi itu. Dan semua yang ikut berbicara di hadapan umat pada waktu itu sehingga menggugah umat, akhirnya berontak kepada pemimpinnya, akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah SWT. Semuanya. Ya, kalaupun melihat misalkan nih ada pemimpin mengganti Quran dengan yang lain, maksud saya, jelas itu kekufuran, maka tidak boleh serta-merta langsung memberontak, kecuali melihat keadaan apakah pemberontakan ini mendatangkan maslahat atau malah sebaliknya mendatangkan kerusakan. Nah, ini harus dilihat fiqhul ma'al, pemahaman secara nantinya bagaimana nih. Kalau kita berontak sekarang bagaimana nih? Jangan-jangan malah pemberontakannya yang kalah. Nah, jangan modal semangat doang, kumpul-kumpul, jangan modal semangat. Harus di atas ilmu agama. Ya, harus ada kemampuan saat memberontak itu dan mendatangkan maslahat, bukan malah mendatangkan keburukan yang lebih besar. Coba sekarang salah siapa itu? Anak-anak yang terlantar di penampungan, bapak ibunya meninggal. Salah siapa? Kedinginan, kelaparan. Dan saat diwawancarai itu perempuan itu mungkin umur 7 tahunan, 6 tahun, menahan nangis. Anak-anak kita seperti itu sekarang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati makanya. Baik. Nah, pada kesempatan ini kemudian penulis menyebutkan tentang hak-hak pemimpin. Berarti kewajiban rakyat. Makanya saya katakan menjadi rakyat yang saleh. Apa hak-hak pemimpin? Dan ini kewajiban kita. Ini yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah terhadap kita. Yang pertama, taat dan patuh di dalam kebaikan. Segala perintah pemimpin dikerjakan, ditaati. Segala larangan pemimpin dikerjakan, ditaati, selama dalam hal yang ma'ruf. Selama dalam hal yang ma'ruf. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin kalian. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sebelum hadis, lihat ayat tadi, taati Allah, taati Rasulullah dan pemimpin. Ketika pemimpin tidak ada kata taati. Taati Allah, taati Rasulullah dan pemimpin kalian. Ketika pemimpin tidak ada kata taati. Apa maksudnya? Berarti ketaatan kepada pemimpin selama dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh taat. Ya, tidak boleh taat.
Ini para ikhwan, dan tidak boleh taat tersebut bukan berarti harus memberontak. Tidak boleh taat tersebut bukan berarti harus memberontak. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man ya'sini faqad 'asa Allah." Wa man yut'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad asani. Siapa yang mentaatiku, yaitu pemimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah mentaati Allah. Siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mentaati pemimpin, maka sungguh ia telah mentaatiku. Dan siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, maka sungguh ia telah bermaksiat kepadaku. Jadi ada keterikatan antara ketaatan kepada pemimpin dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keterikatan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, hadis bukan yang keempat, hadis selanjutnya maksud saya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat ta'ah fi ma ahabba wa karih." Kewajiban atas setiap orang muslim mendengar dan taat. Mendengar dan taat kepada pemimpin di dalam apa yang dia sukai atau apa yang dia benci. Apa yang dia sukai dan apa yang subhanallah ya, hadis-hadis ini seperti matahari di siang bolong, jelas tanpa ada penjelasan yang harus dijelaskan begitu luar biasa, nggak perlu. Kenapa? Karena mungkin Rasulullah SAW ingin agar orang paham, sekali baca aja paham, nggak perlu terlalu begitu banyak penjelasan-penjelasan, agar bisa menjadi pondasi dasar dalam bernegara, sehingga tidak terjadi kekacauan. Illa an yu'mara bi ma'siyah. Kewajiban atas seorang muslim adalah mendengar dan taat kepada pemimpinnya dalam apa saja, baik yang ia sukai atau yang ia benci, kecuali kalau diperintahkan maksiat. Jadi begini gambarannya. Ada pemimpin minum khamar, kemudian dia memerintahkan sesuatu, maka kita wajib taat meskipun dia minum khamar, asalkan sesuatu yang dia perintahkan tersebut bukan maksiat. Paham maksud saya? Wajib taat. Ya, wajib taat. Urusan dia minum khamar itu urusan pemimpin. Kewajiban kita taat kepada pemimpin selama masih apa? Masih muslim. Kecuali kalau diperintahkan minum khamar, nah enggak wajib taat itu. Fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Jika diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak boleh mendengar, tidak boleh taat. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan apapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam perihal yang ma'ruf. Ini berlaku bukan hanya pemimpin negara, tetapi setiap yang menguasai, seperti dalam lingkup yang paling kecil. Misalkan istri kepada suami, tidak boleh taat dalam perihal maksiat. Istri wajib mendengar dan taat kepada suami selama bukan perintah untuk maksiat. Contoh yang lain lagi, apa? Anak kepada orang tua. Wajib sang anak untuk mendengar dan taat kepada orang tua selama tidak diperintahkan untuk maksiat. Contoh yang lain lagi, murid dengan guru. Wajib taat kepada gurunya selama tidak diperintahkan untuk maksiat. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ini hak pemimpin, kewajiban rakyat taat, mendengar, patuh kepada perintah pemimpin, menjauhi atas larangan pemimpin selama itu bukan maksiat.
Yang kedua sekarang, hak pemimpin, kewajiban rakyat adalah menunaikan baiat. Menunaikan baiat. Tidak boleh seseorang untuk tidak membaiat pemimpin yang sah sebagai seorang muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Fu bi bai'atil awwal fal awwal wa a'tuhum haqqahum fa innallaha sa'iluhum amma istar'ahum." Tunaikanlah baiat yang pertama dengan yang pertama dan berikan kepada mereka hak mereka. Sesungguhnya Allah akan menanyai mereka atas apa yang telah mereka pimpinkan kepada pemimpinnya. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, "Man bai'a imaman fa'atahu safqata yadih." Barang siapa yang membaiat seorang pemimpin, maka dia berikan tangannya kepada pemimpin tersebut. Wa thamarata qalbih, dan isi hatinya dia berikan. Falyuti'hu in istata', taatilah semampunya. Fa in jaa'a akharu yunazi'uhu fadribu 'unuqal akhar. Kalau ada orang yang memberontak pemimpin ini, maka wajib bagi rakyat untuk memerangi yang memberontak ini, menyelamatkan pemimpin yang sah. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Arfajah radhiyallahu an, beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu hanatun wa hanat. Faman arada an yufarriqa amra hadhihi al-ummah wa hiya jami'un fadribuhu bis-sayfi ka'inan man kan." Yang artinya sesungguhnya akan terjadi hal-hal yang samar-samar, kegoncangan-kegoncangan. Maka siapa yang menginginkan untuk memecah belah umat Islam ini dalam kesatuannya, maka perangilah orang tersebut. Ya, maka perangilah orang tersebut dengan pedang, siapapun dia. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dengan ajakan memberontak. Hati-hati ya dengan ajakan memberontak. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhar minhuma." Jika dua pemimpin dibaiat, maka salah satunya boleh membunuh satu dengan yang lain. Karena tidak boleh ada dua pemimpin. Sebagaimana tidak boleh diperbolehkan untuk memimpin salah satunya. Tidak boleh ada dua pemimpin, harus dihabiskan salah satunya. Itu hak yang kedua dari hak pemimpin dan kewajiban rakyat. Hak yang ketiga yaitu tidak diperbolehkan untuk memberontak pemimpin. Tidak diperbolehkan untuk memberontak pemimpin. Ini kalau ada kopi enak kayaknya. Baik. Yang ketiga, tidak boleh memberontak pemimpin dengan selama apa tadi? Tidak kafir dengan kekufuran yang jelas. Selama tidak kafir dengan kekufuran yang jelas. Sebagaimana hadis tadi, illa an taraw kufran buwahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata. Ya. Kalian memiliki bukti dari Al-Qur'an. Itu yang ketiga. Yang keempat, hak pemimpin adalah dicintai. Pemimpin mempunyai hak untuk dicintai, didoakan. Sebagaimana riwayat Muslim dari Auf ibn Malik radhiyallahu an yang sudah saya sebutkan tadi, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian menyukai mereka dan mereka menyukai kalian.
yang kalian mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka mendoakan kebaikan untuk kalian. Ini termasuk hak pemimpin adalah mendoakan atau didoakan. Termasuk kewajiban rakyat adalah mendoakan pemimpin. Mendoakan pemimpin. Kemudian yang kelima, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memuliakan, menghormati, mengagungkan pemimpin. Antum tidak akan pernah dapati pendakwah salaf kemudian membuat meme-meme, video-video menghinakan pemerintah, menghinakan pemimpin. Dan ini bukan jilat menjilat, ini agama, akidah yang saya akan berhadapan dengan Allah dengan akidah ini. Ya. Dan ini bukan pesanan sebagaimana yang dituduhkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ikrama dhi syaibatil muslim wa hamila al-Qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhis sultanil muqsid." Sesungguhnya termasuk pengagungan terhadap Allah adalah satu, mengagungkan orang tua yang muslim. Yang kita dapati dimanapun umurnya sudah tua dan dia muslim, wajib dimuliakan. Tidak boleh dihinakan, direndahkan. Ya. Tidak boleh dikucilkan, harus dimuliakan. Ikramu dhi syaibatil muslim, memuliakan yang memiliki umur yang tua dan dia beragama Islam. Yang kedua, para penghafal Al-Quran yang tidak terlalu bersikap berlebihan ataupun meremehkan. Para penghafal Al-Quran, muliakan mereka. Itu termasuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memuliakan pemimpin yang adil. Memuliakan pemimpin yang adil. Taib. Kalau seandainya di sini disebutkan memuliakan pemimpin yang adil, kalau tidak adil boleh tidak dimuliakan? Enggak. Tidak begitu cara memahami hadisnya. Tidak semua harus dengan mafhumul mukhalafah, pemahaman terbalik. Nah, Ustaz, ini kan hadisnya memuliakan pemimpin yang adil. Berarti kalau tidak adil boleh tidak dimuliakan. Ini enggak benar. Tidak selalu seperti itu dipahaminya. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang lain yang kita diperintahkan untuk memuliakan mereka. Ya. Kemudian hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sultan dhillullah fil ard." Yang artinya as-sultan, kekuasaan adalah naungan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Faman akramahu akramahullah. Siapa yang memuliakan sultan yang memiliki kekuasaan, wilayah, persenjataan, kekuasaan pokoknya, maka Allah akan muliakan dia. Waman ahanahu ahanahullah. Siapa yang menghinakan pemimpin yang memiliki kekuasaan, maka Allah akan hinakan dia. Ini hadis Rasulullah SAW, seperti mata hadis yang bolong, tidak perlu terlalu banyak penjelasan. Dan subhanallah, hadis-hadis yang tentang ini banyak sekali. Mungkin wallahu alam salah satu tujuannya adalah agar menjadi pondasi dasar bagaimana seorang muslim bernegara, menjadi rakyat dan menjadi pemimpin. Lihat lagi hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan Allah azza wa jalla. Man 'ada maridan aw kharaja ma'a janazah aw kharaja ghaziyan aw dakhala ala imamihi yuridu ta'zirahu wa tawqirahu aw qa'ada fi baitihi fasallama an-nasu minhu wa sallama minan nas wa salima minan nas fasalima an-nasu minhu wa salima minan nas." 5 perkara, siapa yang mengerjakan salah satu dari 5 perkara tersebut, maka Allah menjamin keselamatannya.
Satu, yang menjenguk orang sakit. Ya. Dua, yang mengantar jenazah sampai ke pekuburan. Tiga, yang keluar berjihad di jalan Allah. Yang keempat, yang menemui pemimpinnya untuk memuliakannya. Yang menemui pemimpinnya untuk memuliakannya. Yang kelima, seorang yang duduk di rumahnya agar orang lain tidak terkena keburukannya. Seorang yang duduk di rumahnya agar orang lain tidak terkena keburukannya, atau agar dia selamat dari keburukan orang lain. 5 perkara, jika salah seorang di antara kita mengerjakan salah satu 5 dari perkara tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatannya di dunia dan di akhirat. Apa yang pertama tadi? Menjenguk orang sakit. Yang kedua apa? Mengantar jenazah. Yang ketiga apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat apa? Menemui pemimpin untuk memuliakannya, untuk mengangkatnya. Yang kelima adalah duduk di dalam rumahnya, tidak banyak bergaul, agar orang lain tidak kena keburukannya, atau agar orang lain tidak menimpakan keburukan kepada dia. Ini adalah yang kelima. Dan itu 5 hak pemimpin, kewajiban rakyat. 5 hak pemimpin dan 5 kewajiban rakyat. Taib, sekarang poin yang selanjutnya adalah hak rakyat, kewajiban pemimpin. Kalau begitu, apa hak rakyat? Yang pertama yaitu hendaknya pemimpin adil terhadap rakyatnya. Hendaknya pemimpin adil terhadap rakyatnya. Dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl." Jika kalian menghukumi di antara manusia, maka hukumilah dengan keadilan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muqsitina 'indallahi 'ala manabira min nur." Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah, dia di hari kiamat di atas mimbar terbuat dari cahaya, ala yaminir rahman, dan tempatnya di kanan Allah Subhanahu wa taala. Wa kilta yadayhi yamin, dan kedua tangannya kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau, yaitu pemimpin-pemimpin yang adil di dalam hukumnya dan di dalam keluarganya dan apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Dia adil senantiasa. Maka hak rakyat, kewajiban pemimpin adalah keadilan. Keadilan yang dirasakan oleh rakyat tersebut. Siapa saja yang menjadi pemimpin, hendaklah dia berbuat adil. Karena itu hak rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemimpin. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh menasihati mereka dan jangan sampai menipu mereka. Bersungguh-sungguh menasihati mereka dan jangan sampai menipu mereka. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amirin yali amral muslimin." Tidak ada seorang pemimpin yang mengurus perkara-perkara kaum muslimin, thumma la yajhadu lahum wa yansah, kemudian tidak menasihati mereka, ya, tidak menasihati mereka, illa lam yadkhul ma'ahumul jannah, melainkan tidak akan masuk ke dalam surga bersama mereka. Maksudnya adalah pemimpin-pemimpin atau hak-hak rakyatnya tidak menasihati pemimpinnya. Rakyatnya tidak menasihati pemimpinnya. Maka yang ada adalah mereka akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya, kalau jadi pemimpin, kewajiban pemimpin adalah senantiasa dia tidak boleh untuk berbuat kecurangan bagi rakyatnya. Kemudian yang ketiga,
harus lemah lembut dengan pemimpin, dengan rakyat, tidak boleh menyulitkan rakyat. Ini adalah hak rakyat dan kewajiban pemimpin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihim. Ya Allah, siapa saja yang menjadi pemimpin atas umatku, kemudian dia menyusahkan umatku, maka susahkan dia. Nah, ini hati-hati pemimpin yang menyusahkan umat Islam. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Dan siapa saja menjadi pemimpin umatku, kemudian dia berbuat kelembutan, berbuat kesantunan kepada umatku, maka rahmatilah dia, santunilah dia, berbuat lembutlah kepadanya. Ini doa Rasulullah SAW bagi pemimpin yang baik dan pemimpin yang buruk. Yang baik didoakan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan kebaikan, yang buruk didoakan jazakallahu khairan. Yang buruk didoakan oleh Rasulullah SAW mendapatkan keburukan juga, yang berbuat buruk kepada rakyatnya. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan doa Rasulullah SAW apa? Kabul. Doa Rasulullah SAW itu kabul, tidak bisa tidak kabul, pasti kabul. Seperti misalkan kalau umroh, seseorang ingin bertahallul, kemudian dia tidak ingin untuk menggundur rambutnya, pelontos, dia hanya ingin merahmati, ingin memendekkan. Maka Rasulullah SAW mendoakan yang menggundur pelontos dapat 3 kali rahmat, yang cuma memendekkan dapat 1 kali rahmat. Pasti kabul doa Rasulullah SAW. Begitu juga pemimpin yang zalim, maka akan sulit hidupnya, pasti kabul. Ya, pasti kabul. Dan pemimpin yang baik akan diberikan kebaikan, pasti kabul. Itu doa Rasulullah SAW. Maka hati-hatilah jadi pemimpin. Dan yang menarik di sini adalah kata-kata man waliya min amri ummati syai'an. Siapa saja yang menjadi pemimpin untuk umatku, walau sedikit kepemimpinannya. Siapa saja yang menjadi pemimpin bagi umatku walau sedikit. Syai'an itu sedikit. Artinya bukan hanya pemimpin negara, bukan hanya pemimpin provinsi, bukan hanya pemimpin daerah kabupaten, bukan hanya pemimpin kecamatan, kelurahan, desa, tapi apapun, di dalam kepemimpinan apapun. Pemimpin pesantren, pemimpin masjid, pengurus masjid, ya, pemimpin apa saja, perusahaan, pemimpin di mana saja, jangan sampai berbuat kesulitan terhadap yang dipimpinnya. Kalau yang dipimpinnya itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang penulis mengatakan, "Madza law anna al-umara zalamu wasta'tharu bid-dunya wa mana'u al-huquq wa 'amilu al-munkarat." Apa yang harus dilakukan kalau seandainya pemimpin itu berbuat zalim, mendahulukan kepentingan pribadinya, menahan hak-hak rakyat, bermaksiat? Lengkap sudah tuh. Zalim, mendahulukan kepentingan pribadinya, menahan hak-hak rakyat, kemudian berbuat kemaksiatan. Ya, berbuat kemaksiatan seperti minum khamar, berjudi, kemudian main wanita, berzina dan seterusnya. Maka jawabannya adalah wajib tetap untuk mendengar dan taat dalam kebaikan. Untuk rakyat jawabannya adalah wajib untuk mendengar dan taat dalam kebaikan. Wajib sabar
wajib mengerjakan hak-hak pemimpin, dan jika ada hak-hak rakyat yang diambil oleh pemimpin, apa yang dilakukan? Berdoa kepada Allah, meminta hak-hak. Wajib dalam satu kesatuan kaum muslimin, tidak boleh untuk menjadi sempalan. Tidak boleh. Tidak boleh untuk menjadi sempalan. Wajib mengingkari dengan hati. Wajib menasihati dengan lisan, tapi rahasia antara rakyat dengan pemimpin saja. Tidak boleh di hadapan khalayak ramai. Nih, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban-jawabannya. Wajib taat dalam kebaikan, sabar dengan kezaliman mereka. Kemudian mengerjakan hak-hak pemimpin. Adapun hak kita, minta, berdoa kepada Allah, tetap dalam kesatuan kaum muslimin, tidak boleh menyempal. Ya, apa arti menyempal itu? Tidak boleh keluar dari kesatuan kaum muslimin. Kalau ingin mengingkari dengan hati, kalau ingin dengan lisan harus rahasia, tidak boleh terang-terangan. Ini akidah, ini agama, bukan pesanan. Anda yang menuduh pesanan, silahkan nanti bertanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah kita. Ini bukan pesanan. Ya. Taib, hadis riwayat Muslim, perhatikan baik-baik. Dari Wa'il Al-Hadrami, beliau bercerita, Sa'ala Salamatu ibnu Yazid Al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamah bin Yazid Al-Ju'fi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, apa pendapat engkau? In qamat alaina umara, jika ada pemimpin kami, yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana, mereka minta hak kepada kami, nuntut dari rakyatnya, menuntut dari rakyatnya, tetapi giliran rakyatnya menuntut, ditahan haknya. Fama ta'muruna, maka apa yang engkau perintahkan untuk kami? Apa yang engkau perintahkan untuk kami? Fa'a'rada anhu, lalu Nabi Muhammad SAW berpaling. Karena ini perkara besar, ini nggak boleh asal ngomong. Jamaah saya hati-hati nih, jamaah masjid Nurul Iman, Srengseng, hati-hati. Jangan asal ngomong, jangan asal bikin status, terutama yang berkaitan dengan maslahat umum, kepemerintahan, kenegaraan. Ini maslahat umum, nggak boleh asal ngomong, nggak boleh asal bikin status, nggak boleh asal bikin video, nggak boleh asal bikin komentar. Makanya lihat tadi, fa'araba'an, beliau berpaling karena pertanyaannya besar ini, mencakup maslahat satu negara. Thumma sa'alahu fa'araba anhu, kemudian beliau bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, beliau berpaling lagi. Thumma sa'alahu fi tsaniyah aw fi tsalitsah, lalu ditanya yang kedua, yang ketiga. Fajazabahul Ash'ath bin Qais, kemudian Salamah bin Yazid Al-Hadrami ditarik oleh Al-Ash'ath bin Qais. Kemudian Rasulullah, artinya sudah nggak usah nanya lagi, nggak usah nanya lagi. Baru setelah itu Rasulullah SAW bersabda, isma'u wa ati'u, dengarkan pemimpin kalian, taati pemimpin kalian. Fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum, sesungguhnya kewajiban kalian adalah yang merupakan kewajiban kalian, dan kewajiban pemimpin adalah yang merupakan kewajiban pemimpin. Itu yang akan diminta yang bertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang begitu jelas seperti matahari di siang bolong. Dan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam
bukan berarti memerintahkan kita untuk bermaksiat seperti maksiatnya pemimpin, enggak. Tapi kalian wahai rakyat punya kewajiban, dan itu hak pemimpin, kerjakan itu. Itu yang akan dimintai oleh Allah, pertanggungjawaban kepada para rakyat. Nanti urusan pemimpin ada lagi pertanyaannya, permintaan pertanggungjawabannya. Bisa dipahami ini? Karena ada orang yang baperan. Kalau begitu Ustaz, maksiat aja sekalian. Kalau begitu Ustaz, kita selalu tertindas. Kalau begitu Ustaz. Dan ini kabar dari Rasulullah SAW pasti terjadi. Memang ada pemimpin-pemimpin begitu. Paham maksudnya para ikhwah? Nah. Lihat lagi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Banu Israil tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi." Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Enak banget ya, dipimpin oleh para nabi. Setiap ada nabi yang meninggal, maka digantikan oleh nabi yang lain. Wa innahu la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya tidak ada nabi seorang pun sepeninggalku. Wa satakunu khulafa'a fatakthur, maka yang akan menjadi pemimpin setelahku adalah para khalifah. Dan terbukti kan, Khalifah Abu Bakar, Amirul Mukminin Umar, Amirul Mukminin Utsman, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan akan banyak terus. Qalu fama ta'muruna. Mereka bertanya, lalu apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fu bi bai'atil awwal fal awwal. Maka tunaikan baiat kalian sebagaimana kalian tunaikan di baiat yang pertama, tunaikan terus selanjutnya seperti itu. Wa a'tuhum haqqahum. Tunaikan hak-hak pemimpin. Fa innallaha sa'iluhum amma star'ahum. Adapun Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban kepada pemimpin sesuai dengan kepemimpinan mereka. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berlaku kita sebagai pemimpin, jangan. Kita lakukan diri kita sebagai apa? Rakyat. Sebagaimana nyatanya memang kita rakyat. Tugas rakyat kerjakan, itu yang akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban. Allah tidak akan minta pertanggungjawaban atas tugas pemimpin kepada rakyat. Paham ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah ini dalil-dalil begitu tegas, ya, mulut berbuih-buih menyebutkannya, kemudian dibantah hanya dengan logika, kan aneh. Lalu banyak yang mengikuti. Aneh. Jadi dakwah salaf itu ada dua sisi. Ada yang tidak setuju dengan yang seperti ini, ada yang menganggap ini adalah jilatan, menjilat kepada pemimpin. Enggak, ini agama. Kita berhadapan dengan Allah dengan ini nantinya. Sebagaimana akidah kita Allah istiwa di atas arsy, seperti ini juga akidah kita. Tidak ada pesanan. Jadi kita itu dituduh dari dua sisi. Ya. Yang satu menuduh kita menjilat, yang satu menuduh kita orang-orang yang senantiasa senang dengan kemaksiatan pemimpin. Ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis yang lain dari riwayat Imam Bukhari, dan hadisnya subhanallah, Bukhari Muslim, nggak ada pertentangan. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini mungkin wallahu alam Rasulullah SAW memberitahukannya dengan jelas agar terjadi kenyamanan, persatuan, keamanan di tengah kaum muslimin. Karena tertetesnya darah, tidak ada keamanan, itu sulit bagi kaum muslimin, dan itu tidak diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat yang lain lagi. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Man amarakum minal wulati bima'siyah fala tuti'u." Siapa saja yang memerintahkan kalian dari pemimpin untuk mengerjakan maksiat, maka jangan taati. Nah, ini baru boleh, jangan ditaati.
Tapi ingat, jangan mentaati maksiat yang diperintahkan, tetapi tetap wajib taat kepada bahwa dia adalah apa? Pemimpin. Paham nggak? Ya. Nih, minum kamu khamar. Enggak, saya enggak mau. Kamu berarti memberontak saya? Enggak. Untuk minum khamar saya tidak mau, tapi untuk menjadi rakyat kamu saya masih rakyat kamu. Paham ini para ikhwan? Nah, begitu. Jadi tidak ada kelaziman orang yang taat kepada pemimpin yang bermaksiat kemudian kita rela dengan maksiat yang dikerjakan oleh pemimpin. Enggak ada kelaziman itu. Paham ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, innaha satakunu ba'di athara wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah, kaifa ta'muruna man adraka minna dhalik, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Subhanallah. Akan terjadi sepeninggalku athara. Athara itu pemimpin-pemimpin yang lebih mendahulukan kepentingan dirinya sendiri. Dari kalimat yu'thirun, mendahulukan kepentingan diri sendiri, dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya karena sebuah maksiat. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau memerintahkan kami jika kami mendapati yang demikian? Apa kata Rasulullah SAW? Lihat, logis, karena memang wahyu. Kalian tunaikan kewajiban kalian dan hak kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan kewajiban kalian dan hak kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Usaid bin Khudair, anna rajulan minal ansar khala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki dari kaum Ansar berduaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh kaum Ansar tersebut, seorang lelaki ini, "Ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan?" Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak menjadikan aku pemimpin di sebuah daerah sebagaimana engkau menjadikan si fulan sebagai pemimpin? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi orang sahabat ini minta kepemimpinan. Lalu Rasul SAW mengatakan, innakum satalqawna atharah. Sesungguhnya pemimpin nanti akan kalian dapati atharah, mendahulukan kepentingan pribadinya. Artinya nggak usah diminta, karena kamu akan masuk ke dalam perkara ini, mendahulukan kepentingan pribadinya. Nggak usah minta. Fasbiru hatta talqawni alal haud. Bersabarlah jadi rakyat sampai engkau bertemu dengan aku di telaga. Maka perjanjian kita untuk bertemu dengan Rasulullah SAW pertama kali adalah di telaganya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan beliau. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Nah, ini sampai di sini dulu karena sudah 1 jam kita berbicara. Masih panjang ini permasalahan-permasalahan menjadi rakyat yang saleh. Ada beberapa poin lagi yang ingin saya bacakan kepada antum di dalam kitab ini. Yang pertama yang akan datang yaitu ucapan-ucapan para ulama, para imam. Bagaimana kalau mendapati pemimpin yang zalim, menahan hak, ahli maksiat, ucapan-ucapan para imam. Kalau tadi kan dalil-dalilnya saja, ini ucapan-ucapan para imam. Kemudian juga bagaimana cara mengingkari pemimpin? Ya, bagaimana cara mengingkari pemimpin yang menyimpang? Kemudian yang terakhir yaitu metode, gaya kaum Khawarij terhadap pemimpin. Nanti kita bisa cek masing-masing diri kita apakah kita masuk ke dalam kaum Khawarij ini atau tidak. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Nah, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagus pertanyaan. Ini yang terjadi kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Beliau melihat Yasir, bapak beliau, mati disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Sumayyah, wanita syahidah yang pertama dalam agama Islam. Ibu beliau meninggal, dibunuh, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka saat itu baru gilirannya anaknya Ammar radhiyallahu anhu. Ammar waktu itu berumur masih muda. Kemudian diperintahkan untuk mengatakan hal yang buruk tentang Allah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakannya akibat melihat ini. Karena dipaksa. Maka setelah itu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau pergi kepada Rasulullah SAW dengan menangis dan sedih karena sudah mengatakan yang buruk tentang Allah dan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana engkau dapati hatimu saat itu? Kemudian Ammar bin Yasir mengatakan, "Mutmainnun bil iman." Saya mengatakannya dalam keadaan tenang dengan keimanan. Cuma ini paksaan. Lalu turunlah ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri fa alaihi ghadabun min Allah. Kecuali orang-orang yang dipaksa dan hati mereka merasa aman dengan keimanan. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 106. Ini tidak mengapa. Fa'alaihim ghadabun minallah wa lahum 'adzabun 'adzim. Yang mendapatkan murka Allah dan siksa yang besar adalah yang kafir setelah keimanannya. Adapun yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan, ya maka ini tidak mengapa. Seperti itu. Tapi ada syarat-syaratnya. Tidak boleh asal, "Oh, saya terpaksa Ustaz." Dipaksa oleh perusahaan untuk berbuka puasa, akhirnya saya nggak puasa. Saya pernah ke Jepang, diundang kawan-kawan di Jepang. Saya bilang, "Gimana ibadah antum di sini?" "Wah, susah Ustaz." Saya katakan, "Pulang aja. Kalau susah pulang, nggak boleh di tengah orang non muslim. Kalau seandainya susah beribadah." Kata mereka, kalau seandainya puasa, meskipun ini kasus ya, nggak tahu kebanyakan ini kasus. Kalau seandainya puasa kan biasa efektivitas kerja kita, totalitas kerja itu kan menurun karena kan lapar puasa. Maka yang punya perusahaan mengatakan, "Sini kamu kalau puasa saya lihat lemah. Ini kamu berbuka aja. Nih saya kasih makan di situ, biar teman-temanmu nggak kelihatan." Ya orang yang tidak beriman kan begitu cara berpikirnya. Dia tidak tahu adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam keadaan seperti ini dia dipaksa. Tapi apakah dia boleh untuk tidak berpuasa dengan paksaan tersebut? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena syarat-syarat dipaksa itu harus ada syaratnya. Di antaranya membahayakan nyawa atau membahayakan anggota tubuh, mencacatkan anggota tubuh misalkan. Nah, baru itu. Kalau dipaksa ancamannya cuma nggak saya kasih makan kamu. Tapi kalau dipaksa ancamannya adalah nyawa, ayo bunuh. Kalau enggak saya bunuh kamu. Seperti kasus sekarang. Bunuh. Kalau enggak saya bunuh kamu. Maka satu dipaksa. Ya, tidak berdosa dia. Dipaksa. Tapi kalau yang maksa, ayo bunuh. Kalau enggak saya bunuh kamu. Dia megang pistolnya, pistol palsu. Pistol mainan. Nah, ini nggak berhak untuk dibunuh, untuk melaksanakan perintah karena berdasarkan paksaan. Jadi ada syarat-syaratnya paksaan. Salah satu syarat terbesar adalah terancam dengan pasti nyawanya dan atau cacat tubuhnya. Jadi ada paksaan. Nah, silakan yang lain. Sudah? Capek dah? Nonton bola nggak capek? Ya. Nah. Amin, amin.
Kalau seandainya ada teman menyebarkan di media sosial atau dimanapun keburukan-keburukan pemimpin, maka jika bisa kita nasihati. Ini termasuk dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama itu intinya adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillah wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nasihat salah satunya untuk kaum muslimin. Nah, salah satu nasihat untuk kaum muslimin adalah apabila ada orang yang selalu menyebar keburukan-keburukan pemimpin. Ya. Dan orang yang menyebar keburukan-keburukan pemimpin itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dan itu bukan sikap orang beriman, bukan berarti kita mengkafirkannya ya, tapi sifat orang beriman tidak seperti itu. Laisal mu'min bit-ta'an wal la'an wal fahishil badhi. Orang beriman itu bukan orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor, apalagi kepada pemimpin. Dengan segala macam apa yang kita dapat dari pemimpin. Paham ya? Lalu itu sikap yang pertama, nasihat. Lalu kalau tidak bisa maka jauhi agar kita tidak terperosok ke dalam syubhatnya, karena asyubhah khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar-nyambar, sedangkan hati itu lemah. Kalau seandainya tidak bisa menasihati maka dijauhi, tapi nasihati dulu ya, nasihati sambil didoakan. Nah, ada yang lain? Dalam ketaatan kita kepada pemimpin, bagaimana sikap kita dalam pemilu? Apakah kita ikut dalam pemilu tersebut ataukah kita tidak ikut berpartisipasi di dalamnya? Jawabannya adalah ini harus didudukan berbagai macam permasalahan. Ini harus didudukan berbagai macam permasalahan. Permasalahan memilih pemimpin secara Islam, kemudian permasalahan demokrasi, permasalahan pemilu, permasalahan ikut dalam pemilu, ya. Dan saya alihkan pertanyaan kepada ustadz-ustadz yang sudah lama berdakwah. Silahkan tanyakan kepada mereka, sehingga lebih baik kita mendengar jawaban tersebut dari ustadz-ustadz yang sudah lama berdakwah, ustadz-ustadz tua kita. Mereka akan menjawab dengan penuh dengan hikmah. Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad hafizahullah, Ustadz Yazid Abu Fathi hafizahullah ta'ala. Tanyakan kepada mereka, terutama di daerah seperti kota besar seperti ini, tanyakan kepada mereka, dan lebih utama, insya Allah akan mendapatkan jawaban yang lebih hikmah, lebih berilmu. Meskipun saya pribadi pernah ngobrol sama Ustadz yang sudah saya sebutkan tadi, lama, terutama Ustadz Hakim, lama masalah itu. Ya, bagaimana sikap beliau menghadapi sebagian ustadz salaf yang terlalu menyibukkan diri dalam urusan pemilu dan seterusnya. Apa sikap beliau, bagaimana nasihat beliau dan seterusnya. Nah, sekali-kali undang di sini, tapi mungkin nggak cukup nanti masjidnya. Ya seperti itu. Ya, nasihat saya adalah seorang muslim mempunyai Allah untuk berdoa kepada Allah agar diberikan pemimpin yang saleh. Di luar semua ini tentang pemilu dan semisalnya, seorang muslim memiliki Allah agar bisa berdoa kepada Allah untuk mendapatkan pemimpin yang saleh. Yang kedua adalah kama takunu yuwalla alaikum. Itu perkataan para ulama, bukan ayat, bukan hadis. Sebagaimana sikap rakyat, seperti itulah pemimpinnya. Kualitas pemimpin sesuai dengan kualitas rakyatnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan.
kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.